Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaghfiruka li syururi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza waqa'a dhubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu thumma liyatrah fa inna fi ahadi janahaihi shifaan wa fil akhari dawaan. Apabila jatuh oleh lalat pada wadah salah seorang kamu, maka hendaklah mencelupkan, menenggelamkan ia akan lalat itu. Di kitab Anda ada pula enggak ada. Falyaghmishu enggak ada pula, enggak ada. Ada riwayat takut beda redaksi. Summa liyatarahu, kemudian hendaklah membuang oleh kamu akan lalat itu. Maka sesungguhnya pada salah satu dari dua sayapnya ada obat, dan pada yang lainnya ada penyakit. Akhrajahul Bukhari wa Abu Dawud. Meriwayatkan ini hadis oleh Imam Bukhari dan juga Imam Abu Dawud. Wazada, dan menambahkan Abu Dawud dalam riwayatnya ada tambahan, wa annahu yattaqi bi janahihi alladhi fihi dam. Sungguhnya lalat itu menjaga diri dengan sayapnya yang di dalamnya ada penyakit. Wallahu a'lam bishawab. Segini, saudara-saudara sekalian, pertemuan ini kita akan mengkaji hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal juga di dalam kitab Musnadnya, di luar apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Bulughul Maram. Kata beliau, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tentu di dalam Sahihul Bukhari, Abu Dawud di dalam Sunan Abu Dawudnya. Di luar beliau ini masih ada Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab Musnadnya, juga Imam Ibnu Majah di dalam kitab Sunan. Sebagian hadisnya dari Abu Hurairah seperti apa yang tertera, sebagian hadisnya dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Ibnu Hajar, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, sudah kita bedah siapa Abu Hurairah. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar, seorang sahabat yang masuk Islam pada waktu perang Khaybar, seorang sahabat Nabi yang didoakan oleh Nabi, kuat daya hafalnya sehingga 5.373 hadis beliau sampaikan kepada umat, dan terbanyak dari seluruh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 104.000 orang sahabat. Abu Hurairah yang terbanyak meriwayatkan hadis
dari sekian banyak sahabat Nabi, terbanyaknya beliau. Satu, waktunya luas. Abu Hurairah ikut kemana-mana, ikutnya, jadi waktunya luas, jadi bisa ngikut kemana-mana. Kalau yang lain udah sibuk, ada yang menjadi gubernurnya Nabi, membantu Nabi, jadi Abu Hurairah tinggal di emperan masjid Nabi, Selasar kalau tulisan di depan itu. Jadi sehingga banyak dapat hadis dari Nabi karena ikut kemana-mana. Abu Hurairah. Nah, dari 5.000-an itu hadis Abu Hurairah. Pertemuan ini berbicara tentang masalah bersuci, masih bersuci. Kata Abu Hurairah, Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza waqa'a dzubab fi ina'i ahadikum," dalam satu riwayat ini, yang lain fi syarabi, di situ syarabi, ina'i, syarabi, baik, karena ada dua riwayat, enggak apa-apa. Kalau fi syarabi maknanya minuman, maknanya begitu. Jadi minumannya, ada yang bilang wadah, dua-duanya untuk ini, begitu. Kalau fi syarabi, bila lalat itu jatuh di wadah kamu, begitu. Lebih luas ngomongnya wadah. Kalau ngomong minuman sebatas minum, makanan dan masuk nanti, begitu. Wadah yang ada minumannya, wadah yang ada makanannya, apa bentuknya, panci, apa gelas, atau apa saja. Bila lalat jatuh di wadah kita, maka kata Nabi, tenggelamkan lalu buang. Begitu. Kaya-kayanya dulu ada Menteri Kelautan Perempuan. Kalau ada yang masuk di wilayah kita, tenggelamkan. Jangan langsung buang, tenggelamkan. Haji ini kayak itu khusus. Begitu. Begitu. Ini teritorial masalahnya. Begitu saudara. Bila lalat jatuh di gelas kita, kata Nabi, dimendemin dulu baru dibuang. Sebab lalat itu dua sayap, sayap yang satunya ada obat penawar, obat sayap yang satunya ada penyakit. Saudara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin yang sangat sayang kepada umatnya. Kehidupan manusia berbeda-beda tinggalnya. Ada yang di pasar banyak lalat, ada daerah yang cukup rapi tentu sedikit lalat. Begitu, apalagi di musim hujan itu banyak. Dan Islam ini agama yang isinya rahmatan lil alamin. Semuanya mendapat ayoman rahmat daripada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemari-mari ini Nabi pikirin kita. Sampai kemari-mari. Kata Nabi, namanya kehidupan bermasyarakat. Ada juga daerah yang banyak lalat, lebih-lebih di musim penghujan. Apa itu lalat? Ini bukan lalat doang maksudnya. Binatang yang kalau dibelek darahnya tidak mengalir. Di antara makna panjangnya, bisa saja tawon begitu. Ini bermakna lalat, lalat begitu. Bila lalat jatuh di wadah kita, begitu, apa di teh manis lah, apa di makanan, di minuman, diinjak lalat. Khususnya nih ngomongin wadah, ada yang tadi hadis riwayatnya ngomongin minuman. Kata Nabi, bagaimana sikap muslim? Mungkin
secara adat kita kurang resep, begitu, ini kurang higienis secara adat. Tapi Nabi mengayomi seluruhnya. Kalau ngomongin gaya hidup akan berbeda antara satu dan yang lain, begitu. Tapi kehidupan Islam menyeluruh. Tidak ada ajaran yang tidak disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sehingga kata Nabi, bila ada lalat jatuh di minuman kita, ngisep di situ, mendemin aja, dorong aja pakai tangannya. Udah didorong, baru angkat. Lalu airnya silahkan, boleh diminum, begitu. Boleh, bukan wajib. Boleh diminum. Sebab apa? Kata Nabi, lalat ini binatang yang mengandung, membawa banyak kuman sebetulnya. Tapi Nabi ini hebat. Sebelum ada dunia kedokteran, belum ada fakultas kedokteran, belum ada namanya mikrobiotik dan seterusnya, Nabi sudah menerangkan bahwa lalat ini membawa banyak kuman yang dibawa dia. Tapi kalau mau jujur, di dalam dirinya juga ada penawarnya, di dalam diri lalat itu, begitu. Orang Barat menyebutnya pada berbicara lalat ini biasanya muscade mustika, begitu orang Latin menyebut lalat ini. Rasulullah SAW menerangkan bahwa lalat itu ada antibiotik yang menghambat tumbuhnya jamur yang akan menyebabkan orang menjadi tidak sehat. Ada, dan ada juga lalat ini membawa jamur, kuman-kuman yang dibawa. Ini namanya mukjizat, saudara. Dunia kedokteran silahkan cek, begitu. Dan akan terkagum-kagum tidak sedikit orang jadi Islam gara-gara Nabi ngomong begitu. Dari mana kalau bukan wa mayantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah sampaikan seperti itu, begitu, sampai begitu. Ini berbicara virus, begitu. Ini dijelaskan sama Nabi. Hebatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadis ini sudah memberikan makna yang begitu banyak kepada kita. Yang pertama, hewan itu ada yang darahnya mengalir, ada yang darahnya tidak mengalir. Lalat ini salah satu hewan yang darahnya tidak mengalir. Kalau dirobek, nggak muncrat kemana-mana, enggak. Lalat. Ini lalat ini salah satu sampel sebetulnya daripada kehebatan Allah. Binatang kecil begini, tapi fiturnya lengkap. Ada jantung, ada usus, lengkap. Ini namanya teknologi, termahirnya teknologi. Karena teknologi itu makin mahir tuh makin kecil. Al-Quran itu menyinggung ini. Inna Allah la yastahi ayyadriba masalan ba'udatan fa'afawah. Begitu. Buat apa nih kecil? Dulu jam gitu sudah. Ada jam. Dulu jam gede. Segede gitu. Jerman. Dulu jam gede. Teknologi makin canggih. Kecil, nempel di tembok, namanya jam tembok, jam dinding. Ngecil, teknologi makin kecil di tangan, namanya jam tangan. Makin kecil dalam HP, ada jam, makin kecil.
begitu. Itu makin kecil makin bagus. Handphone dulu begitu, awal-awal handphone dipanggul putih kuda, bener gak? Begitu awal, lama-lama kecil, fiturnya makin banyak. Itu namanya makin canggih. Ini lalat kecil, banyak fiturnya. Dan lalat ini saudara, binatang yang darahnya tidak mengalir, kayak kumbang, kayak tawon. Ini lalat bila mencelok di air itu tetap suci. Nah ini judul bab namanya, Kitabut Thaharah. Ini materi. Bila lalat ini ada di air suci. Kenapa Islam ini datang tidak menyulitkan? Yasiru wala tu'asiru, basyiru wala tunaffiru. Begitu. Kasih gampang, jangan kasih sulit. Begitu. Kasih motivasi, jangan orang ditakut-takuti. Begitu. Islam. Lalat itu kecil. Dia mohon maaf dalam bahasa yang vulgar, nginjak-injak. Lah kan tentu tinja itu ada di kaki lalat ya. Ada mencelok di pisang goreng. Pisang goreng najis agak. Agama standarnya yang gampang, nggak usah pakai mikroskop. Coba nggak semua muslim punya alat itu. Maka udah matanya tanya, gimana? Kelihatan nggak kalau ada tainya? Nggak kelihatan. Makan tuh pisang goreng. Boleh. Kenapa? Musrul ihtiraz. Masyaqqah dalam kaidah hukum, al-masyaqqatu tajlibut taysir. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Kita nggak bisa jagain lalat, harus sewa security buat lalat. Begitu kan nggak mungkin. Udah bisa goreng makan. Boleh. Kenapa? Li'usril ikhtirar, sulit menjaga diri. Begitu, sulit, enggak apa. Najis dimakfuna, najis yang dimaafkan. Kalau dalam bahasa fikih, ma la yudrikuhu tarf, sesuatu yang tidak kelihatan oleh mata normal, mata. Adapun kalau pakai mikroskop ketemu. Begitu, ketemu. Kalau biasa-biasa aja, tapi kalau pakai alat namanya PCR, positif. Begitu. Dan itu takut. Begitu. Padahal yang bikin positif itu bukan lockdown. Kalau lockdown, ini lalat mencelok di air masih bisa untuk diminum, nggak apa-apa, masih suci. Bagaimana dengan semut? Sama, semut itu binatang yang darahnya tidak mengalir. Semut kalau dirobek, semut. Ini bagaimana nih semut? Ini ada teh manis, semut masuk di situ. Mati, udah ngomongin bangkai kemarin udah nggak apa-apa karena darahnya tidak ngalir. Buang aja semutnya, minum teh manisnya, nggak apa-apa. Kenapa? Karena semut darahnya tidak mengalir. Jadi bangkai najis ma'fuun, najis yang dimaafkan, itu. Ini berbicara besar. Hadis ini memberi
banyak. Yang pertama, boleh kita membunuh lalat, boleh. Tandanya Nabi suruh ceburin dengan cara ditenggelamkan. Orang masuk wilayah kita, tenggelamin, tenggelam, boleh begitu. Kedua, binatang yang darahnya tidak mengalir seperti lalat tidak akan menajiskan bila mati di situ, seperti apa yang disabdakan oleh Nabi. Fal yang bisu mendemin aja, kan aja mendemin, begitu, tenggelamin, terus buang, minum, itu menunjukkan tidak menajiskan, enggak apa-apa. Maka bila mana lalat itu jatuh pada air dengan seperti ini, maka andai mati di situ, air itu tidak menjadi najis. Itu satu. Berikutnya, hadis ini faliyalmisu adalah lam itu lam amar dalam ilmu gramatika. Lam menunjukkan perintah. Amr itu bisa dua, bisa amr bisighah, begitu. Ada amr bil harfi, amr ghaib disebut, bukan amr mukhatab. Nah ini faliyalmisu, mendemin. Sedang perintah Nabi itu perintah dalam ilmu fiqh, al-amru idza tujrida 'anil qarinah unsurifa lil wujub. Perintah itu bila tidak ada alasan yang memalingkan, maknai saja wajib. Bila tidak ada alasan lain. Tapi kalau ada alasan lain, jangan setiap perintah sama dengan wajib. Salah, begitu. Mana yang memalingkan? Contoh, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati bi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Ayat berikutnya, wa idza nudiya lis-sholati fantashiru fil ardh. Wa idza qudiya maknanya faragha. Apabila sholat telah rapi, telah selesai zuhur, fantashiru, ayo pada kamu, wabtaghu min fadlillah, nyari kerja. Ini namanya perintah, fantashiru. Karena orang nggak paham, bisa bakal keliru. Ngapain orang habis sholat pakai wiridan, duduk, mau ngapain? Itu Quran. Fantashiru. Wa idza qudiyatis sholatu fantashiru. Ini amar, perintah dari Allah. Allah perintahin kudu kabur, bukan duduk, kabur. Kabur itu duduk, kagak nurut sama Quran. Ini namanya salah memahami Quran. Kalau Quran itu baru satu ayat, harus lihat lagi ayat yang lainnya. Lihat aja surat An-Nisa, idza qadaytumus sholata fadhkurullah. Ini bagaimana lagi? Begitu bingung lagi dia. Maka fantasy ini namanya perintah, amrun bil intishar. Perintah dari Allah untuk pergi. Tapi perintah ini wajib apa enggak? Ada yang memalingkan. Tadinya kalau adzan Jumat sudah dikumandangkan, tutup toko, aktivitas tutup, wadarul bai', tinggalin dagang, tinggalin kerja, berhenti. Haram kalau dia kerja, haram kalau dia masih dagang. Kalau adzan Jumat kedua dikumandangkan, dosa, begitu. Nah, kan nggak dijelasin sampai kapan. Begitu. Enggak boleh dagang. Nah, dijelasin sama Allah. Kalau sudah sholat beres mah silahkan
dagang lagi. Jadi perintah itu namanya perintah boleh. Begitu. Jadi al-amru ba'dal ibahah yadul ba'dan nahi yadullu 'alal ibahah. Perintah bila adanya sesudah larangan maknanya boleh. Maknanya boleh. Tadinya dilarang lalu diperintahkan maknanya boleh. Fantasiru boleh kabur, boleh juga duduk di masjid sampai asar Jumat, boleh, enggak wajib kabur, namanya boleh. Perintah di sini apa ini? Faliyahmisu. Perintah di sini perintah sunnah. Kalaulah kemudian adalah jatuh pada wadah makanan minuman kita, sunat dimendemi, sunat. Kenapa? Karena menjaga kesehatan itu penting. Maka Rasulullah perhatian namanya. Lalat ini membawa bakteri dan kuman, tapi ingat di salah satu sayapnya ada obat, ada antibiotik. Di sebelah mana? Ilmuwan mengatakan sebelah kanan. Kanan obat, kiri penyakit. Kanan obat, kiri penyakit. Yang kiri kotor. Kiri kotor. Makanya kalau kita mau cebokan kotor, pakai tangan kiri. Lalat aja begitu. Kiri, sayap kiri isinya penyakit. Sayap kanan itu obat. Artinya obat ada antibiotik yang menghambat tumbuhnya jamur yang berbahaya kepada kesehatan manusia. Sehingga kenapa disuruh mendemi? Karena takut sayap kiri kita kagak lihat. Sayap mana kopi lagi, kopi kan hitam. Begitu. Lalat hitam, kan kita kagak lihat. Dia masuk pakai sayap yang mana? Begitu. Kita kagak lihat, kata Nabi. Udah mendemin aja. Mendemin aja. Ambil, minum kopinya. Enggak apa-apa. Jijik bukan faktor hukum. Gaya hidup. Jijik. Tandanya, saudara main ke Muara Karang, Muara Angke, banyak ikan asin. Ikan asin banyak. Dilalerin, dibagi, mau enggak? Saudara kira-kira mau enggak? Hah? Laler dulu. Mau enggak? Enggak mau. Kurang higienis kata kita. Kata yang dagang di Muara Angke, enggak apa-apa. Akhirnya dia udah lama dibungkus, kasih plastik, dibawa di lotemak, dibawa ke Carrefour, diplastikin yang 3 bulan yang lalu tuh dilalerin. Udah ada plastiknya di toko-toko supermarket. Mau beli nggak? Mau beli. Padahal 3 bulan yang lalu masih fresh. Itu gaya hidup namanya. Gaya hidup. Pas sudah dibungkus mau. Waktu begitu enggak mau. Itu namanya gaya hidup. Padahal sama itu juga tuh yang 3 bulan yang lalu yang dilalerin. Ini yang dia beli. Kan dia putar dulu bawa. Ambil dibawa ke pasar. Ambil sama tukang sayur keliling tuh di Meruya pakai gerobak, dibungkusin pakai plastik. Kita beli juga. Padahal yang dulu kita ditawarin agak mahal. Itu namanya disebut gaya hidup. Begitu, gaya. Maka sunat kalau kemudian lalat jatuh di makanan, di minuman, dimendemi, begitu, lalu dibuang, supaya apa? Supaya kita orang diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sehat enak mau kemana aja jadi. Kalau sehat, orang-orang kayak begini liburan kampus, ada yang ke Bali, ada yang ke Anyar, kemana begitu.
Tapi saudara-saudara luar biasa maunya ngaji, tapi saya curiga jangan-jangan nggak punya duit. Curiga. Curiga. Saudara, itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis ini aja menerangkan dua hukum. Satu berbicara tentang sains, satu berbicara tentang kesehatan, satu berbicara hukum fikih, satu hadis. Bagaimana kalau lalat ini nyampur, lagi masak, bikin sayur asam ini lewat, ya masuk ke situ, rada-rada gurih. Ini nggak apa-apa, mana masuk di dodol lagi, dodol tadi, nggak apa-apa. Usril ihtiraz, sesuatu yang sulit untuk kita jaga, maka agama memudahkan kita. Dimaafin, sama halnya seperti burung mencelok di ember, lalu pergi lagi, boleh nggak dipakai wudu? Boleh. Enggak apa-apa. Kenapa? Musril ikhtirat, najis yang dimaafkan. Burung itu makan kemudian enggak burung. Kalau cebok enggak dia? Kagak. Cebok. Enggak apa-apa. Agama itu mudah dan bukan murah. Itulah Islam. Lalu kemudian dari hadis ini juga kita bisa ambil, kalau kita sakit kudu berobat. Karena Nabi bilang ini ada penyakitnya, jangan didiemin kalau ada penyakit, mendemin, sebab separuhnya ada obat. Maknanya hadis ini ilmu tasawuf nih, kita kudu mengerti tentang tawakal. Hadis itu satu hadis maknanya banyak. Apa itu tawakal? Usaha dulu, baru kemudian serahkan sama Allah. Berobat dulu, serahkan sembuh sama Allah. Ini Nabi tandanya mendemin aja dulu. Begitu namanya usaha. Ada tawakal, ada tawakal. Apa tawakal? Wirid mulu di masjid, baca Yasin 40 kali, minta anak sama Allah, tapi bini gak ditidurin. Namanya tawakal. Gitu. Tafwid ilallah bitarkil amal. Namanya tawakal. Dan ini gak benar. Begitu. Enggak benar. Begitu. Wirid mulu, bini gak ditidurin, minta keturunan sama Allah. Ini namanya tawakal. Kalau tawakal, usaha dulu, serahin hasilnya Allah. Maka Al-Quran bilang, wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila Anda sudah beres semuanya, baru serahin sama Allah. Begitu. Jangan kita langsung serahin Allah, belum usaha. Itu namanya tawakal, tindakan gak benar. Ibadah dulu nih, kayak ngaji, sholat, ibadah, baru kita ngomongin surga, datang serah Allah surga. Kalau udah ibadah, tebak ibadah kagak banyak. Pokoknya lu ngaji aja nih, belum tentu surga. Yang ngaji aja, lu jangan ada gua ngaji. Lu aja yang ngaji belum tentu surga. Kita mikir, ya juga ya. Abang mau kemana mancing? Gue ikut mancing. Ini namanya salah ya. Salah ya. Ini gak benar. Begitu. Kalau kita diinjek-injek lagi, lu ngaji aja nih, lu harus paham. Lu ngaji belum tentu surga. Kita jawab, apalagi lu bang, gua yang usaha aja belum tentu dapat, apalagi yang kagak usaha. Kan gue lagi usaha ini nyari biar Allah redho dimasukin surga, belum tentu.
apalagi abang yang tiduran mulu pengen surga, ngimpi tak ngimpi. Namanya tawakal. Ibadah kagak pengen surga, ibadah dulu baru yang kayak tidak benar begitu, yang kayak begitu. Oleh karena itu hadis ini banyak pengertiannya, tergantung siapa yang mau menyoroti. Orang tasawuf bakal berbicara pentingnya bersyariat sebelum ngomongin hakikat. Orang tasawuf, sebab Nabi suruh mendemin namanya syariat, baru hakikat sembuh dari Allah. Tawakal. Orang tasawuf, orang kedokteran, kenapa harus dipendemi? Karena Nabi telah paham 14 abad yang lalu bahwa di dalam sayap kanannya ada antibiotik yang menghambat dan mensterilkan kuman yang dimasukkan oleh lalat pada air mani. Hebatnya Rasulullah SAW. Mana ada yang kayak begini Nabi? Hebatnya kayak begini. Orang fikih bakal bicara. Orang fikih bicara apa dia tuh fikih? Bila air dikenain lalat, air masih suci. Ini kita ngomong tuh begitu. Nabi itu ngomongnya singkat. Kata Nabi, utitu jawami al-kalim. Aku diberikan oleh Allah jawami al-kalim. Apa jawami al-kalim? Simpulan kata. Ngomongnya dikit, isinya banyak. Itu Nabi. Dikit ngomong, banyak simpulan kata. Nggak kayak kita orang ngomongnya banyak 2 jam, hampir 3 jam. Ditanya itu yang hadir sama lakinya, ngaji apa itu tadi? Aduh lupa bakal ada lucu banget. Itu dari banyak cuma dapat 1 lucu. Padahal 3 jam. Nabi ngomongnya isinya banyak. Itulah hebatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan ketentuan bahwa bila lalat jatuh, air masih suci. Dan ini adalah yang dicari dari judul bab kita. Dari hadis ini banyak makna yang kita bisa ambil dari hadis yang kita bedah pada pertemuan ini. Maka kalau Anda sakit, Anda kudu berobat, kudu ikhtiar. Itu orang tasawuf menyoroti daripada hadis ini. Tapi karena kajian kita fikih, maknanya setiap binatang yang darahnya tidak mengalir, bila jatuh pada air, maka air itu dimaafkan. Secara mutlak tentu tidak. Kayak semut dimaafkan secara mutlak tidak. Yang pertama, tentu tidak berubah. Kalau sudah berubah mah najis. Airnya 1/4, semutnya 3/4. Jangan diminum dah. Buang kan begitu. Buang. Kalau air diminum takut. Dan ini banyak yang kasus kayak begitu. Harus dia pahami. Kedua, tidak ada unsur kesengajaan kalau semut. Ini ada semut mati di sini, masukin. Itu namanya unsur kesengajaan. Ada lalat mati di sini, masukin. Ini moni, sebab nabinya bila jatuh, bukan ulah kita. Kalau ulah kita pun lalat mati, biar ada goreng ekstrak lalat najis. Fathul Muin bilang begitu, illa in taghayyara au tamadda, kecuali dihukumi najis kalau berubah atau kalau unsur kesengajaan. Singkatnya, secara fikih, air yang kejatuhan lalat hukumnya masih suci, boleh dipakai wudu, boleh dipakai
mandi boleh dipakai ngilangin najis, tapi kalau airnya sudah ketemu benda suci, teh manis ada lalatnya, maknanya air masih suci, tentu tidak mensucikan, bukan gara-gara lalat, karena gara-gara sebelumnya juga tidak mensucikan. Dan ini masuk pada kitab Thahar. Mungkin beberapa hadis lagi atau satu hadis lagi akan selesai. Hadis ini ngomongin tentang bersuci. Wallahu a'lam bishawab. Buat tanya jawab saja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa dipersilakan. Baik, Prof.